Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini bertemu lagi kita di dalam sekolah minggu Nafiri ya. Pagi hari ini yuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan semuanya untuk beribadah di dalam sekolah minggu. Nah, apa kabar hari ini semua? Sehat, bahagia, dan bersyukur. Mana senyumnya hari ini? Ya, mari kita tersenyum. Tersenyum untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Tuhan membangunkan kita pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang kuat. Tuhan juga menyediakan makanan untuk kita bisa sarapan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga menyiapkan semua perlengkapan dan kebutuhan kita. Mari kita tersenyum dan bersyukur untuk Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan pagi hari ini dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk kita katakan bersama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Benar sekali, karena kita bersama-sama dalam satu tubuh Tuhan Yesus. Maka semuanya adalah saudara kita, semuanya adalah sahabat kita. Nah, adik-adik semua, kita bersyukur karena sekalipun kita masih bertemu di dalam video pada pagi hari ini, kita belum bisa bertatap muka bersama di dalam sekolah minggu, tapi kita mengucap syukur oleh karena Tuhan baik. Tuhan menyediakan semua fasilitas untuk kita bisa bertemu sekalipun masih di dalam YouTube ya, masih di dalam video sekolah minggu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kebahagiaan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memujikan lagu lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Anak-anak sudah bisa semua? Yuk kita menyanyi bersama-sama. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku di dalam kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, sekali lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada,
Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Bersyukur sekali Tuhan kita selalu ada di mana-mana, di kanan kita, di kiri kita, bahkan ketika kita berduka, ketika kita senang, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, mari adik-adik semua kita memulai sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu Nafiri. Tuhan terima kasih karena kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita karena kami mengetahui Tuhan selalu ada bagi kami. Dalam kondisi seperti apapun, dalam suka maupun duka, Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan karena terus ada bagi kami. Pagi ini kami hendak bersama-sama juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau sendiri yang menolong kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh menerima itu firman-Mu sebagai bagian dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, maka kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan, memujikan satu lagu bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik sudah bisa semua? Mari kita memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambilkan dari, yuk kita buka bersama-sama. Adik-adik membuka Markus 10 ayat 21. Ulangi lagi nggih. Markus 10 ayat 21. Mari kita buka dan kita akan membaca bersama-sama. Oh, sebentar. Markus 10 betul, ayat dari kita ayat 17 ya, Adik-adik. Kita buka dari ayat 17 sampai 31. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah ketemu semua ya? Markus 10 ayat 17 sampai 31. Ayat nasnya nanti diambil dari Markus 10 ayat 21. Mari kita membaca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah
Seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik," katanya, "apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Tuhan Yesus bertanya seperti itu. "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku," katanya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab ia banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk," diulang lagi ya. "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau keluarganya, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, adik-adik semua, ayat nas kita ada di ayat 21. Mari kita mengulang kembali ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, dari ayat ini kita belajar apa ya? Nah, adik-adik semua, ada sebuah cerita tentang raksasa yang egois. Nah, yuk kita mendengarkan ceritanya ya. Nah, pada zaman dahulu kala ada sebuah taman yang luas, indah dan cantiknya. Taman itu dimiliki oleh seorang raksasa. Besar sekali raksasanya ya. Taman itu indah, rumputnya hijau dan lembut. Bunga-bunga cantik dan puluhan pohon yang lebat.
setiap siang banyak anak-anak yang datang ke taman tersebut untuk bermain. Selain anak-anak, juga banyak burung-burung yang datang berkicauan di taman itu karena banyak sekali tanaman bunga di sana. Taman itu indah. Lah, raksasa ini ternyata sedang pergi keluar kota selama 5 tahun. Wah, lama sekali ya. Jadi selama 5 tahun itu dia tidak ada di rumah. Dia tidak mengetahui tentang kondisi tamannya. Suatu hari sang raksasa pulang. Dia datang ke rumah. Wah, pulang ke rumah setelah 5 tahun. Wah, raksasanya datang. Wah, dia kaget. Adik-adik kaget sekali. Marah dia. Kira-kira kenapa dia marah ya? Wah, raksasa marah karena taman yang selama ini dia miliki ternyata didatangi banyak sekali anak-anak. Didatangi banyak sekali burung-burung. Tamannya menjadi ramai. Raksasa marah sekali. Kemudian dia bilang, dia memarahi semua anak-anak di sana. "Hei, kalian pergi. Jangan datang lagi ke tamanku," katanya. Dia tidak mau tamannya didatangi oleh anak-anak tadi. Marah karena dia raksasa, maka anak-anak tadi pada lari ketakutan. Wah, mereka langsung keluar. "Kalian jangan lagi kembali ke taman ini," katanya. Wah, raksasanya marah, anak-anak ketakutan. "Ayo kita lari." Wah, banyak sekali anak-anak yang lari. Kemudian mereka bersembunyi. "Ah, aku takut, aku takut. Ayo kita pulang." Wah, mereka pulang berlari. Cepat-cepat pulang. Ketakutan dia terhadap raksasa ini. "Kalian, ayo cepat pergi. Jangan kembali lagi," katanya. Wah, nah akhirnya si raksasa tadi pulang. Dia kemudian membangun tembok yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya adik-adik atau anak-anak tadi tidak datang lagi ke taman tersebut. Wah, puas, senang ya kan? Raksasa bahagia. Wah, akhirnya tamanku adalah milikku. Wah, tetapi kadang-kadang di saat siang hari si anak-anak ini ada yang manjat pohon. Manjat pohon. Ada juga yang manjat tembok. Untuk apa? Melihat tamannya. Karena mereka kangen pengen bermain di sana. Nah, tapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. "Oh, senang sekali ya, seandainya aku bisa main di sana." Wah, iya ya. Wah, raksasanya tidur dia ya. Raksasanya tidak mau anak-anak datang. Wah, tapi anak-anak ngobrol di luar tembok akhirnya. "Ya, sedih sekali kita ya, tidak bisa bermain-main di sana." "Iya, padahal dulu kita bisa bermain bersama di sana." "Ya, tapi raksasanya tidak memperbolehkan lagi kita untuk masuk." Wah, sudah yuk kita pulang saja. Akhirnya mereka hanya bisa melihat dari luar anak adik-adik. Akhirnya mereka pulang. Ya. Pada suatu pagi, raksasa melihat keluar jendela. Wah, raksasanya melihat keluar taman di rumahnya. Ternyata kenapa ya rumput-rumputku mulai kering, bunga-bunga sudah tidak bermekaran lagi, pohon-pohon juga tidak lebat. Kenapa tamanku tidak seindah dulu ya, katanya. Raksasa bersedih adik-adik, sedih sekali. Duh, tamanku ini kenapa tidak seindah ketika dulu ya. Nah, tiba-tiba datanglah itu seekor burung. Wah, ada burung datang. Wah, kuak, kuak, kuak. Ada burung datang. Wah, burungnya hinggap di jendelanya si raksasa tadi. Wah, dia berhenti di situ. Iya. "Kenapa kamu murung, raksasa?" kata si burung. "Wah, burung, aku bersedih. Tamanku tidak seindah dulu lagi. Kenapa ya? Pohon-pohon kering, bunga-bunga layu. Padahal sudah kusiram setiap hari. Kemudian suasananya sepi sekali. Tidak seperti dulu. Indah semuanya, indah. Sekarang aku bersedih, burung." Nah, lalu si burung berkata, "Nah, kalau ingin menjadi seperti dulu, harusnya kamu memperbolehkan burung-burung datang ke sini,
memperbolehkan anak-anak bermain lagi di sini. Jadi suasananya akan menjadi indah, pohon-pohon menjadi ceria, rumput-rumput kembali hijau. Harusnya seperti itu raksasa. Kemudian raksasa berpikir dengan perkataan si burung tadi. Apa iya ya? Apakah begitu ya? Raksasa mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya begitu sepertinya ya. Sepertinya aku harus membuka kembali tamanku ini. Aku harus berbagi. Aku berbagi kembali dengan anak-anak. Berbagi kembali dengan burung-burung. Dengan binatang-binatang yang di luar sana. Akhirnya raksasa mengambil keputusan untuk dia boleh membagi tamannya dengan anak-anak. Dia mulai mengambil palu. Dipukulnya lah tembok-tembok yang dia bangun tadi. Tembok-tembok yang tinggi tadi dirubuhkan oleh raksasa. Dirubuk. Dok, 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 dok. Kemudian dia mulai memanggil anak-anak yang ada di luar. Dia memanggil hewan-hewan yang ada di luar. Hai, kalian ayo main lagi ke tamanku. Ayo main lagi, aku tidak akan marah, katanya. Nah, kemudian pada awalnya anak-anak pada takut. Aduh, aku takut. Jangan-jangan raksasa marah lagi, katanya. Kemudian anak-anak yang lain juga begitu. Mereka ketakutan. Apa benar ya raksasa akan membuka kembali tamannya? Gimana ini? Apakah kita akan kembali ke sana? Tetapi anak-anak, adik-adik, karena raksasanya sangat ramah, kemudian, ayo anak-anak, ayo main lagi ke tamanku. Aku sudah membuka untuk kalian. Kalian boleh bermain sepuasnya di tamanku, katanya. Nah, karena melihat si raksasa ini ramah sekali, apa yang terjadi? Si anak-anak tadi mulai berdatangan. Yuk kita main yuk ke sana yuk. Anak-anak mulai bermain lagi di sana. Suasana kembali seperti semula. Raksasa bahagia, raksasa senang bisa berbagi. Raksasa senang bisa membagi tamannya untuk keceriaan anak-anak di luar sana. Dia berbagi, dia mendapatkan kebahagiaan. Anak-anak lain juga mendapatkan kebahagiaan. Tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali, rumput-rumput mulai menghijau kembali, kemudian pohon-pohon mulai bermekaran kembali. Nah, semua itu menjadi sebuah pembelajaran juga untuk raksasa. Apa pembelajaran hari ini? Berarti raksasa belajar apa ya? Ya, raksasa belajar untuk berbagi. Dia share apa yang dia miliki untuk orang lain, membagi kebahagiaan dengan orang lain, ya. Sama dengan firman Tuhan tadi berkata, hanya satu kekuranganmu, juallah apa yang kamu miliki. Tapi dia tidak mau menjual, dia pelit, dia tidak mau membagi itu, dia tidak mau men-share itu kepada orang-orang miskin, dia tidak mau, ya. Jadi dia menjadi sedih. Nah, sama seperti raksasa tadi, pada akhirnya dia sedih karena tamannya sepi. Tapi ketika dia berbagi, dia menjadi berbahagia karena bisa berbagi dengan orang lain. Nah, adik-adik semua, itulah cerita hari ini. Kita belajar tentang si raksasa dan anak-anak semua. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini? Apa penerapan yang bisa kita lakukan hari ini? Nah, adik-adik semua, ini tugas belajar hari ini, tugas sekolah minggu hari ini. Apa ya? Tugas hari ini karena kita sudah belajar dari si raksasa tadi. Nah, Kakak Dian mencoba untuk membuatkan contoh. Kita akan membuat seperti ini, sebuah tulisan yang nanti ditulis ya, namanya siapa boleh ditulis. Kemudian hari Minggu tanggal 10 Oktober, penerapannya apa? Penerapan tentang berbaginya apa? Mau berbagi mainan? Boleh. Mau berbagi makanan? Boleh. Mau berbagi apa ya? Barang? Boleh. Bermacam-macam boleh dibagi. Nah, ini contohnya. Aku akan berbagi makanan
dengan adik. Nanti dibuat hiasan, nanti harus dikerjakan ya, dilakukan. Ini menjadi pengingat, oh iya ya, aku mau berbagi. Mau berbagi dengan siapa? Dengan adik, dengan kakak, dengan orang lain juga boleh. Mungkin kita bertemu dengan orang, aku akan menyisihkan uangku akan kubagi dengan orang yang tidak mampu, juga boleh. Penerapannya tentang berbagi ya adik-adik semua. Bebas apa saja, nanti bisa di video sambil ditunjukkan gambarnya atau mau difoto juga boleh. Penerapannya apa hari ini, akan berbagi apa. Oke? Nah, itulah cerita hari ini dan penerapan hari ini. Nah, adik-adik semua bisa melakukannya, bisa tanya dengan papa mama di rumah. Kira-kira apa ya? Aku ingin berbagi papa mama, tetapi aku bingung mau berbagi apa ya. Nanti papa mama bisa membantu di rumah, bisa menolong adik-adik untuk mengerjakan penerapannya juga. Oke. Nah, ini sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar pada pagi hari ini pembelajaran tentang berbagi. Kami mengucap syukur firman Tuhan menolong kami dan mengajar kami untuk boleh berbagi dengan orang lain. Tuhan menolong kami untuk membuat penerapan, mengerjakan itu dan melakukannya. Tuhan yang menolong kami apa yang hendak kami kerjakan. Berkati aktivitas kami setelah ini, Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan supaya semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan terus mengucap syukur untuk masa pandemi ini. Tuhan yang terus menolong kami supaya masa pandemi ini segera berlalu, corona segera berlalu dari negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan pujian apa ya? Kudaki-daki lagi yang tadi pagi ya, yang awal tadi ya. Yuk kita menyanyikan, kita menutup dengan lagu Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Oke? 1, 2, 3. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Baiklah adik-adik semua, kita akan berjumpa lagi di dalam sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.